gadis pembersih di tepi hutan. Di sebuah desa kecil yang dekat dengan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Elina. Ia tinggal bersama bibinya, Bibi Grenda, dan dua sepupunya yang manja, Lira dan Lina. Setiap hari, Elina harus bangun pagi-pagi untuk membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak sementara sepupu-sepupunya hanya bersantai. Bibi Grenda, cepat bersihkan dapur itu. Setelah itu, kamu harus menyikat kandang ayam. Elina tersenyum kecil. Baik, Bibi. Meskipun hidupnya berat, Elina tetap sabar dan selalu ramah pada hewan-hewan di sekitar rumah. Suatu hari, pengawal istana datang membawa pengumuman. Pangeran Arel akan mengadakan pesta besar. Semua gadis diundang. Lira dan Lina langsung sibuk memilih gaun. Tapi Elina hanya bisa melihat dari kejauhan. Elina berbisik, andai aku bisa ikut, meski hanya sebentar saja. Bibi Grenda melarang Elina pergi. Bibi Grenda, kamu ke istana? Hahaha, kamu bahkan tak punya sepatu. Sore harinya, Elina duduk di bawah pohon besar di tepi hutan dan menangis pelan. Tiba-tiba, muncullah nenek hutan, wanita tua berambut perak dan bertongkat ranting. Nenek hutan, mengapa air matamu menetes, anak manis? Elina pun menceritakan semuanya. Nenek hutan, kamu gadis berhati baik, maka dengarlah, aku akan membantumu. Dengan sihir dari kelopak bunga dan ranting hutan, nenek hutan membuatkan gaun hijau daun berkilau dan sepasang sepatu dari anyaman daun ajaib. Nenek hutan, kamu hanya punya waktu sampai tengah malam. Ingat itu ya, pesta dan perkenalan. Saat Elina tiba di istana, semua mata tertuju padanya. Gaunnya bersinar lembut seperti cahaya bulan, dan sepatunya tampak ringan seperti embun pagi. Pangeran Arel yang sedari tadi bosan langsung berdiri saat melihatnya. Pangeran Arel, siapa kamu? Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Mereka mengobrol, tertawa, dan berdansa. Bukan karena penampilan Elina, tapi karena kehangatan dan kejujurannya. Tapi waktu terus berjalan, Elina, maaf, aku harus pergi. Pangeran Arel, tunggu, siapa namamu? Elina lari keluar, dan satu sepatu daun tertinggal di tangga istana. Sepatu daun dan kebaikan kisokan harinya, Pangeran Arel dan para penjaga membawa sepatu daun ke seluruh desa. Semua gadis mencoba termasuk Lira dan Lina, tapi tak ada yang pas. Saat mereka tiba di rumah Bibi Grenda, Elina tidak diizinkan keluar. Lina, dia cuma pembantu, mana mungkin cocok. Tapi pangeran bersikeras mencoba pada semua gadis. Saat Elina muncul dan mengenakan sepatu itu, ajaib, sepatu itu berkilau dan menyatu sempurna dengan kakinya. Pangeran Arel tersenyum. Akhirnya aku temukan kamu. Elina menatap bibinya dan sepupunya yang terdiam malu, lalu melihat ke arah pangeran. Elina tersenyum. Aku mau, tapi bolehkah aku tetap membantu anak-anak desa juga? Pangeran Arel berkata. Tentu, kamu bisa bantu siapa saja. Hatimu luar biasa. Dan begitu, Elina dibawa ke istana. Ia punya kamar sendiri, baju yang bersih, dan makanan yang lezat. Tapi yang paling Elina suka adalah taman bunga istana yang penuh kupu-kupu dan hewan kecil. Ia sering mengajak anak-anak desa bermain, bercerita, dan belajar hal baik. Bibi Grenda dan sepupunya, mereka belajar memasak dan menyapu sendiri. Mereka tidak galak lagi loh. Akhirnya, Elina hidup bahagia. Ia tidak hanya cantik, tapi juga baik hati dan suka menolong. Dan karena kebaikannya itu, semua orang di kerajaan pun menyayanginya.